Selamat datang di Alur Cerita Rombong dan selamat mendengarkan. Kali ini Nana sangat marah pada Yon setelah tahu jika dialah yang telah membayar rumah sewa itu. Nana salah paham. Ia mengira Yon membelinya untuk memamerkan harta kekayaan padanya. Padahal Yon sama sekali tak berniat melakukan hal tersebut. Berhubung sudah dicurigai yang aneh-aneh, Yon ikut kesal dan membenarkan semua prasangka Nana tentang dirinya. Hari ini, penyusup terlihat kembali di sekitar rumah Nana. Seperti rencananya, ia ingin memastikan identitas Yon. Sebagai pria misterius yang selama ini meneror Soyoung, si penyusup mengikuti Yon dan Nana sampai ke rumah sakit, tempat ayah Nana dirawat. Di situ, Yon melihat kalungnya yang dipegang Nana. Keesokan harinya, jaksa Ju yang berniat meletakkan penyadap di HP Soyoung untuk menangkap si Hunter dimulai. Si Hunter ini julukan yang diberikan kepada media untuk Yon yang masih belum diketahui identitasnya. Jaksa Ju menangkap Go Jun sebagai tersangka peretasan dari kantor kepresidenan. Hari berikutnya, sebagai calon presiden, Doyoung melakukan kunjungan ke pasar. Warga menyambut dengan sukacita. Namun mereka segera pergi dari pasar setelah mengalami sedikit kejadian yang tak menyenangkan. Selesai bekerja, Yon meminta Nana ke rumah. Yon sengaja memanggilnya untuk membersihkan kotoran peliharaannya. Selain itu, Yon memintanya untuk tinggal bersama dengan alasan rumah itu memiliki banyak kerusakan dan Nana harus bertanggung jawab. 그럼 나랑 같이 살던가. 농담 그만해요 정말. 재개발 된다는 것만 믿고 샀는데 대파면 손해가 커. 월세 안 내도 좋으니까 네가 날마다 와서 밥하고 그리고 돈 생기면 내가 경매받은 가격으로 네가 다시 사. 잠깐만 생각할 시간을 좀 주세요. 틀린 말 없잖아. 나도 저 아니고 저도 나 아닌데. 그래도 나 밥 먹고 Di tempat lain, Yon mengunjungi Go Jun di rumah tahanan. Ia mencoba membujuk Go Jun agar berkata jujur pada kepolisian, supaya dirinya bisa segera dibebaskan. Yon tahu jika Go Jun tidak salah. Dari sana, Yon dilanjut ke kantor kepresidenan. Hari ini ia punya jadwal menembak. Yon yang sangat ahli menembak, di sini pura-pura jadi bodoh. Setelahnya Yon kembali melakukan misi. Ketika Soyoung dan Hudson melakukan pertemuan di hotel, Yon juga datang dan masuk ke ruang yang bersebelahan dengan ruang pertemuan Soyoung. Pi pun berhasil melakukan tugasnya dari Yon dengan melakukan penyamaran sebagai pengantar makanan. Setelahnya Yon dan Pei mendengar semua percakapan dari kamar sebelah. Segalanya pun terekam dengan jelas, seperti keinginan Yon. Dari pertemuan itu disimpulkan bahwa Soyoung kerjasama dalam pengadaan peralatan perang. Selain itu, dia membeli pesawat tempur rusak untuk mendukung kerjasama barunya dengan perusahaan Mars. Perjanjian licik keduanya akan menguntungkan Soyoung. Setelah itu Yon bertemu Sae yang sedang duduk sendirian. Sae tak sengaja menumpahkan minuman ke baju Yon. Kemudian mereka pergi ke kamar nomor 19 untuk membersihkan baju Yon. Di saat yang sama, Nana juga ke lantai 19. Ia diminta mengambil berkas Doyoung yang tertinggal di ruangannya. Karena tak tahu nomor kamarnya, Nana asal mengetuk pintu kamar. Ia pun terkejut saat melihat Yon membuka pintu. Karena selain Yon, ia juga melihat Sae di sana. Jaksa Ju yang mengikuti Sae pun sama terkejutnya. Kesalahpahaman pun terjadi. Melihat Yon dan Sae bersama membuat Nana kesal. Ia pun tak mau mengangkat panggilan dari Yon. Sementara itu, Jaksa Ju mendapat kabar dari kantornya jika tersangka kasus penembakan di hotel sudah ditemukan. Ia segera ke kantor dan melihat berkasnya. Berkas itu menunjukkan identitas Jongpil. Di saat Yon lagi pusing mikirin Nana, Jongpil menelpon. Yon pun segera pulang ke kediaman Jongpil. Jongpil tahu jika belakangan Yon jarang pulang. Ia pun diingatkan untuk tidak boleh dekat dengan wanita selama melakukan misi balas dendam. Jongpil mengingatkan jika jatuh cinta itu dapat mengacaukan misi mereka. Tak lama Yon dan Pei harus bersembunyi karena Jaksa Ju datang mencari Jongpil. Jaksa datang untuk memastikan keterkaitan Jongpil dengan kasus pencurian keong beberapa waktu lalu. Diam-diam dia juga mengambil sidik jari Jongpil dari gelas yang ada di meja. Mereka berpikir bisa dengan mudah menangkap pelaku. Namun mereka tak tahu jika Jongpil tak sebodoh itu. Jongpil sudah mempersiapkan segala kemungkinan dengan teliti. Sidik jarinya pun terjaga dengan aman dari pencurian. Yon pun kembali ke rumah Nana yang kini juga sudah menjadi rumahnya.
Ia pun langsung menjelaskan kesalahpahaman sebelumnya saat berada di hotel bersama Sahe. Nana pun malu sendiri atas sikapnya terhadap Yeon. Saat pergi ke rumah ibunya dengan Nana, tanpa Yeon sadari, Jong-pil memantau kedekatan keduanya. Keesokan harinya, Jong-pil menemui Ibu Yeon secara langsung untuk yang pertama kalinya. Ibu Yeon pun langsung menanyakan keberadaan anaknya. Jong-pil tak mengizinkannya menemui Yeon. Ia hanya memberitahu keadaannya. Akhirnya, Go-jun dibebaskan karena terbukti tidak bersalah. Presiden juga datang untuk memastikan keamanan. Selain itu, Presiden juga sengaja datang untuk menemui Yeon. Dia meminta Yeon agar mengajari anak perempuannya yang bernama Dae. Di dalam waktu Yeon masih menyelidiki tentang anak Pak Soyoung yang diduga membuat surat kesehatan palsu agar terbebas dari wajib militer. Dia berencana membuat jebakan agar mengetahui kebenaran. Sementara itu, Pak Presiden mencurigai Soyoung yang telah menurunkan kualitas sepatu militer demi keuntungan pribadi. Pak Soyoung mengelak. Presiden pun sangat marah. Soyoung yang akan mencalonkan diri sebagai presiden sangat kesal dan mengancam jika dia akan mengganti posisi presiden dengan kekuatan penuh. Yeon dan Pei sudah beraksi. Dia memancing kedua anak Pak Soyoung dalam bisnis yang syaratnya harus menggunakan tes kesehatan. Yeon dan Pei pun mendapatkan berkasnya untuk dijadikan sebagai bukti kesehatan, lalu akan dikirim ke kantor militer secara diam-diam. Anak ketiga Soyoung pun dijebak. Pada saat ke klub, Yeon melihat anak ketiga Doyoung yang sedang menggoda Nana. Yeon pun mendekat. Ia dan anak itu keluar. Di sana pun Yeon dipukul. Namun Yeon sama sekali tak melawan. Karena itu memang rencananya. Saat Yeon dipukul, Pei merekam dari kejauhan. Video itu nantinya juga akan dijadikan sebagai bukti. Ternyata penyusup yang pernah ke rumah Nana juga ada di sana. Dia mengawasi Yeon atas perintah Pak Chen. Hari berikutnya, dua anak Pak Soyoung akan berangkat ke Amerika. Mereka akan bersekolah ke sana. Namun tiba-tiba mobil wartawan dan dinas militer datang ke rumahnya. Soyoung yang tak ingin dipermalukan pun membenarkan jika anaknya semuanya akan berangkat wajib militer. Faktanya, dia dan seluruh keluarga tak tahu siapa yang mendaftarkan anak-anak mereka. Karena selama ini mereka kompak membuat surat kesehatan palsu demi terbebas dari wajib militer. Rencana ke Amerika pun batal. Mereka malah dikirim ke kamp militer. Melihat berita yang mendukung pencalonan Soyoung, Jong-pil marah. Dia khawatir jika rencana Yeon malah akan menguntungkan Soyoung. Di tempat lain, Jaksaju menerima berita baru mengenai pencucian uang yang dilakukan oleh Soyoung dan perusahaan Mars. Dia segera menindak Soyoung sebelum kampanye terakhir dimulai. Seluruh berkas pentingnya di kantor diambil alih kejaksaan. Yeon tak ketinggalan, ia menyusup gedung kampanye dan menangkap Soyoung di ruangnya. Soyoung pingsan pada saat disetrum. Mendengar Soyoung diculik, Nana, Jaksajung, dan polisi segera mencari. Namun mereka terjebak di lift, dan hanya Nana yang bisa keluar. Tak butuh waktu lama, ia pun menemukan Yeon. Yeon menggunakan masker agar tak dikenali Nana, dan Nana langsung menembaknya. Sekian dulu cerita hari ini, sampai bertemu lagi di cerita selanjutnya.